wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Anjali Putiranti. My major is Early Childhood Education from Padang State University. In this video, I want to discuss about career development and share a little of my career plans for the future. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai planning atau rencana karir masa depan yang saya impikan atau yang saya rancang, mungkin dari dulu atau yang saya rancang baru-baru ini untuk masa depan saya yang akan datang. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan itu, mungkin ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu pengembangan karir. Apalagi ini mengenai pengembangan karir dalam dunia seputaran PG PAUD atau pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, ini poin pentingnya karena di sini adalah saya sendiri dari jurusan PG PAUD, otomatis mempunyai pengembangan karir tersendiri atau pengembangan karir individual saya. Nah, pengembangan karir itu sendiri adalah merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran atau tujuan karirnya yang telah dirancangnya sedemikian rupa, baik itu dalam rancangan di masa lalunya atau rancangan yang sedang saat ini. Nah, setelah tahu itu apa itu pengembangan karir, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan karir itu merupakan rencana peningkatan yang kita rancang sendiri dan yang ingin kita capai untuk sekarang ataupun yang akan. Nah, setelah tahu apa itu pengembangan karir, maka timbul pertanyaan, lulusan sarjana PG PAUD itu bisa kemana aja sih? Yang pertama, kita bisa menjadi pendidik atau guru PAUD yang profesional, itu sudah pasti. Selain itu, lulusan sarjana PG PAUD juga bisa menjadi konselor anak, yang dimana dari pengalaman pendidikan kita bisa menjadi konseling anak usia dini dalam pengembangan kepribadiannya. Lalu kita bisa menjadi pemilik lembaga PAUD atau mendirikan lembaga PAUD sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa menjadi pemilik usaha bidang edukasi anak usia dini. Di sini kita memberi fasilitas untuk PAUD. Lalu yang terakhir, kita bisa menjadi ibu yang hebat. Di sini adalah poin pentingnya. Karena kelebihan dari sarjana PG PAUD, selain bisa kerja di luar, kita juga bisa memanfaatkan ilmu kita untuk menjadi ibu yang hebat. Karena kita di PG PAUD belajar cara menstimulasi anak itu bagaimana, mendidik anak dengan baik itu bagaimana, apa yang harus kita berikan kepada anak itu bagaimana, dan apa yang tidak harus kita berikan kepada anak. Pastinya itu kita pelajari saat kita menjadi mahasiswa PG PAUD, dan itu sangat bermanfaat untuk kita menjadi seorang ibu kelak di masa depan. Rencana karir saya yaitu di tahun 2022 saya ingin lulus sarjana PG PAUD dengan hasil nilai yang memuaskan dan membahagiakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Lalu di tahun 2023 saya ingin menjadi guru atau pendidik PAUD yang profesional. Dan alhamdulillah semenjak menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya sudah memanfaatkan waktu luang saya selain berkuliah daring. Saya membuka les baca tulis berhitung untuk anak usia dini di rumah saya. Dan itu sudah mewujudkan impian kecil dari pengembangan karir saya atau rencana karir saya. Lalu saya ingin menikah di tahun yang sama dan mempunyai keluarga yang
kecil yang bahagia. Lalu di tahun 2024 saya ingin mendirikan lembaga PAUD sendiri di kampung halaman saya, karena saya di sini ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan, dan itu termasuk ke dalam impian saya sejak dulu. Lalu di tahun 2025 saya ingin membuka toko bakery sendiri, karena saya hobi memasak dan saya senang dalam membuat kue. Saya ingin mempunyai toko bakery sendiri. Lalu di tahun 2026 saya ingin menambah cabang toko bakery saya dan memperluas toko bakery saya hingga bisa mempunyai cabang di mana-mana. Lalu di tahun 2027 saya ingin mengelola lembaga dan toko bakery saya dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Lalu di tahun 2028 saya ingin berinvestasi dari penghasilan dan usaha saya untuk masa tua saya kelak. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah mulai berinvestasi sedikit untuk masa yang akan datang, dan saya ingin berkelanjutannya berinvestasi karena itu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk masa tua kita dan bahkan untuk anak cucu kita kelak. Hal yang sudah saya capai atau yang sudah saya lakukan, alhamdulillah, saat sedang menghadapi pandemi ini, saya sangat memanfaatkan waktu luang saya selain berkuliah dan berjualan kue. Ya, saya berjualan di sini untuk menambah skill saya dan mengembangkan hobi saya. Sesuai yang saya sebutkan tadi, saya sangat senang memasak, termasuk membuat kue. Jadi saya memanfaatkan kuliah daring ini di masa pandemi ini, yaitu berjualan, dan salah satunya dalam yang paling saya senangi dan saya syukuri di sini, saya bisa mewujudkan salah satu rencana saya, yaitu mengajari anak usia dini, bahkan anak yang sudah memasuki sekolah dasar. Saya mengajari anak-anak belajar membaca, tulis, dan berhitung, dan itu menjadi motivasi saya tersendiri karena saya sudah merasakan sedikit dari menjadi guru, ya walaupun itu masih menjadi guru les, tetapi itu sudah menjadi rasa senang tersendiri untuk saya dan sangat sulit untuk diungkapkan, karena saya sudah memanfaatkan waktu luang saya untuk mengembangkan hal-hal yang sudah saya pelajari saat di perkuliahan sebelumnya, dan saya bisa mempraktekkan secara langsung pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di perkuliahan saya saat ini. Bahkan saya bisa mengulang kembali perkuliahan yang lalu yang sudah saya tinggalkan, dan mungkin bisa saja saya lupakan karena semenjak kuliah dari ini lebih bisa dikatakan perkuliahan lebih kurang efisien. Yang kita dapatkan pun sebagai mahasiswi pun kurang lengkap atau kurang komplit seperti biasanya dulu sebelum menghadapi pandemi ini. Kita mahasiswi dan dosen itu bertatap muka dan bisa mendapatkan materi secara langsung. Jadi di sini saya belajar melalui perkuliahan saya secara daring, dan keesokan harinya saya terapkan dengan anak-anak yang saya ajarkan di les saya.
Dan saya bersyukur sekali, salah satu rencana yang sangat-sangat saya rancang saat saya memasuki perkuliahan itu bisa saya wujudkan di sini saat ini. Dan saya berharap semoga untuk selanjutnya rencana-rencana karir saya bisa dapat saya tingkatkan lagi dan bisa untuk saya capai lagi. Oke guys, cukup sekian video singkat sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua yang menonton. Saya Anjeli Putri Ranti, pamit undur diri. Bye bye.